Ya, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Al Fox. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang ayah bernama Liu. Dia mempunyai seorang anak bernama Ji yang sekarang kelas 5 SD. Setiap pulang sekolah, dia selalu mampir ke restoran untuk menunggu ayahnya. Liu bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Semenjak istrinya meninggal, Liu harus mengurus Ji seorang diri. Malamnya setelah selesai bekerja, mereka berdua pun pulang. Di rumah, saat Liu sedang asyik bermain saksofon, seorang wanita cantik datang menagih uang sewa kontrakan. Namanya Lin. Saat mengobrol, Lin menawarkan kios baru milik bosnya yang berlokasi di pinggir jalan yang akan siap bulan depan. Kalau tidak salah, dulu Liu sempat bilang ingin buka usaha salon. Lin bertanya, kenapa tidak coba sewa kios itu saja? Namun sayangnya, Liu belum punya modal. Setelah Lin pergi, Liu mengukur baju Ji sambil berkata, daripada kita terus ngontrak, mending beli kios sekalian. Meski gaji ayah kecil, tapi kalau kita sabar menabung selama 3 tahun, kita pasti bisa punya kios sendiri. Mendengar itu, Ji pun senang. Dari dulu dia ingin sekali mewujudkan impian almarhum ibunya yang belum sempat terwujud, yaitu membuka salon. Besok paginya begitu bangun, Ji langsung menghitung hari. Dia tidak sabar ingin cepat-cepat punya kios.什么钱？帮你冲洗干净。累了。Suatu siang ketika pulang sekolah, Ji diganggu 3 anak kecil. Saat ayahnya diejek miskin, Ji hanya bisa diam menahan kesal dan tidak berani melawan karena badan mereka lebih besar. Malamnya Ji menemani ayahnya menghadiri acara pesta pernikahan adiknya. Selesai acara, gara-gara kebanyakan minum, Liu muntah-muntah dalam kondisi mabuk parah. Liu lalu memberitahu, ayah baru saja dapat pinjaman uang dari adik ayah. Bukan cuma untuk modal usaha beli peralatan, tapi uangnya juga cukup untuk membeli kios. Mendengar kabar itu, Ji girang. Sebentar lagi mimpi keluarga kita bisa terwujud, pikirnya. Besok pagi saat sarapan, Ji dan Liu berdiskusi membahas kios mana yang akan mereka beli. Liu juga berencana menanyakan Lin soal kios milik bosnya yang kemarin dia tawarkan. Siapa tahu masih kosong. Malamnya sepulang kerja, karena sebentar lagi Natal, Liu ingin membelikan sepeda sebagai kado Natal untuk Ji. Ketika mampir ke toko sepeda, pemilik toko bercerita bahwa harga tanah sekarang sudah naik. Sehingga juragan tanah menaikkan harga jual kios sampai 2 kali lipat. Liu pun kaget. Sepulang ke rumah, Liu melihat berita kenaikan harga tanah di koran. Dia terdiam lemas, bingung bagaimana caranya menjelaskan ke Ji bahwa uang untuk membeli kios masih kurang. Keesokan harinya sepulang sekolah, saat Ji sedang berteduh di warung karena hujan, dia bertemu seorang kakek tua yang mengendarai mobil mewah. Ternyata kakek itu adalah juragan tanah bernama Si, atau biasa dipanggil kakek bos. Dia adalah orang kaya yang paling dihormati di kota itu. Saat melihat Ji kehujanan, kakek bos merasa kasihan lalu memanggilnya masuk ke mobil. Dengan polos Ji menuruti ajakan itu. Di perjalanan dengan nada seram, kakek bos bercanda pura-pura bilang ingin menculik Ji. Ketika ditanya apakah Ji takut karena tidak mengenalinya, bocah itu hanya terdiam bengong.
Malam hari di rumah, saat sedang makan, Ji bercerita kepada ayahnya tentang kakek tua yang ia temui tadi. Begitu tahu bahwa orang itu adalah kakek bos, Liu memberitahu bahwa dia adalah juragan tanah paling ditakuti di kota ini. Jika ada yang berani mencari masalah di wilayahnya, siap-siap saja mampus. Orang-orang sering menyebutnya sebagai julukan Old Fox atau Sang Rubah Tua. Ji pun terkejut. Di tengah obrolan, meskipun berat, Liu terpaksa jujur. Sebenarnya kita tidak jadi membeli kios karena harganya sekarang naik 2 kali lipat. Mau tidak mau, kita harus bersabar dan menabung lagi sampai uangnya cukup. Mendengar itu, Ji merasa sedih. Besoknya sepulang sekolah, saat Ji berpapasan lagi dengan kakek bos di warung yang sama, dia langsung menghampirinya dengan polos. Ji berkata bahwa dia takut dengan kakek bos. Dan dia juga sudah tahu siapa kakek itu sebenarnya. Melihat keberanian Ji, kakek itu justru kagum, lalu menyuruhnya masuk ke mobil. Dalam perjalanan, kakek bos menjelaskan bahwa dia tahu semua yang terjadi di wilayahnya, termasuk bahwa Ji sering dibully oleh anak-anak lain. Kakek pun mencoba mengajari Ji cara melawan balik. Kuncinya adalah informasi. Jika kamu tahu kelemahan lawan, kamu bisa dengan mudah membuat mereka tunduk tanpa harus menggunakan fisik, ujar kakek bos. Malamnya, karena masih belum bisa mewujudkan impian almarhum ibunya untuk membuka salon, Ji menangis sendirian di taman. Tak lama kemudian, Liu datang menenangkan Ji. Meski harus tertunda, tapi ayahnya yakin suatu saat nanti mimpi keluarga kita pasti akan terwujud, kata Liu. Akhir bulan itu cuaca dingin. Liu pun jatuh sakit. Malam itu, ketika Lin datang menagih uang sewa, Ji memberitahu tentang keadaan ayahnya. Setelah memeriksa kondisi Liu, Lin lalu mengajak Ji makan di luar di sebuah kedai. Dan Ji bercerita panjang lebar soal rencana pembelian kios. Dia mohon agar harga kiosnya diturunkan. Kalau sulit, besok tolong antarkan saja dia ke rumah kakek bos, biar dia sendiri yang negosiasi. Mendengar permintaan itu, Lin bilang dia akan coba membantu. Besoknya sesuai janji, Lin mengantar Ji ke rumah kakek bos. Saat sampai, melihat rumah si kakek yang serba mewah, Ji sangat kagum. Ketika bertemu kakek dan ngobrol berdua, Ji langsung menawar harga kiosnya. Namun kakek menolak. Kakek menasihati, dalam bisnis kita tidak boleh pakai perasaan. Rasa empati hanya akan menghancurkan kita. Kakek lalu menunjukkan segelas air sambil mengajari bagaimana caranya membuang rasa empati. Pertama-tama minum airnya, pejamkan mata, kemudian ucapkan bukan urusanku. Malamnya melihat Ji diantar pulang sang rubah tua, Liu panik karena khawatir. Liu berusaha mengingatkan Ji agar jangan dekat-dekat dengan kakek bos. Nanti kita bisa kena masalah, kata Liu. Namun Ji tidak mau dengar. Dia langsung masuk kamar sambil berkata, bukan urusanku. Liu pun gak habis pikir. Beberapa hari kemudian, Natal tiba. Malam itu selesai bekerja, Liu buru-buru pulang membawa kado Natal dan sepeda baru untuk Ji. Awalnya Ji masih ngambek, tapi ketika tahu ayahnya membawa kado, dia pun senang. Setelah membuka satu persatu kadonya, Liu menyuruh Ji memakai jaket karena di luar ada kado spesial. 是个马。Suatu malam di restoran, saat menunggu ayahnya bekerja, Jin tidak sengaja mendengar Lin sedang mengobrol dengan pesaing bisnis kakek bos di balik pintu. Waktu menguping, Jin kaget. Ternyata Lin ingin menjalin kerjasama untuk menjatuhkan kakek bos, yang artinya Lin berkhianat. Selesai menguping agar tidak ketahuan, Ji buru-buru pulang. Di jalan, kebetulan Ji bertemu dengan kakek bos yang sedang menyetir sendirian. Kakek mengajak Ji naik mobil keliling taman.
Di taman ketika melewati bocah-bocah yang sering membuli Ji, kakek bos perlahan-lahan melewati mereka. Melihat ekspresi ketakutan mereka, Ji sangat puas. Dia sangat ingin menjadi seperti kakek yang ditakuti banyak orang. Sambil tertawa, kakek bilang, kuncinya adalah uang. Jika punya banyak uang, orang-orang pasti akan menghormati kita. Oh ya, Ji baru ingat, lalu bercerita panjang lebar tentang pengkhianatan Lin. Mendengar itu, kakek pun kaget. 那你不爱推点会？ 这张是发放获利，员工薪水喊过来，第一次宣布。 Besok malamnya ketika pulang kerja, Liu bingung kenapa Lin ada di depan rumahnya dengan wajah memar. Liu pun menyuruh Lin masuk. Di dalam Lin menangis dan bercerita kalau dia baru saja dipecat. Meski dia sudah berusaha menjelaskan bahwa semua hanya salah paham, kakek bos tidak percaya. Di kamar mendengar cerita Lin, Liu merasa bersalah. Keesokan harinya saat Liu sedang memasak, Ji bercerita bahwa pemilik kedai di seberang baru saja meninggal kemarin karena kiosnya dianggap angker. Mungkin karena harganya turun, kenapa kita tidak mencoba membelinya? Tanya Ji. Namun Liu melarang, kita tidak boleh memanfaatkan musibah orang demi kebutuhan pribadi. Bukannya nurut, Ji justru berkata, masalah mereka bukan urusan kita. Liu pun menampar bocah itu. Siangnya tanpa persetujuan ayahnya, Ji tetap ingin meminta kakek bos untuk menurunkan harga kios angker tersebut. Saat menunggu di depan warung, Ji tidak sengaja bertemu 3 bocah pembuli. Dengan percaya diri, Ji menghampiri mereka lalu mengancam, kalau nggak mau kena masalah, jangan pernah macam-macam sama aku lagi. Semua langsung lari ketakutan. Karena kelamaan menunggu, Ji memutuskan pergi ke pabrik kakek bos. Sesampainya di sana, saat bertemu, lagi-lagi kakek tetap tidak mau menjual kios dengan harga murah. Ji malah nangis. Kakek lalu mengajaknya ngobrol di kantor. Setelah tenang, kakek bilang dia pernah bertemu ayah Ji dulu saat mereka sama-sama di rumah sakit. Kebetulan kakek satu lift dengan Liu dan istrinya waktu itu. Ji baru saja lahir. Namun selama di lift, Liu terlihat berusaha menutupi kebahagiaannya agar tak menyakiti hati kakek. Karena di hari yang sama, ibu kakek baru saja meninggal dunia. Padahal kakek tak pernah cerita soal itu. Tapi Liu sangat peka. Seolah dia tahu apa yang dirasakan orang di sekitarnya. Melihat sikap kepedulian Liu, kakek hanya terdiam. Selesai bercerita, kakek bilang, sifat ibumu dan sifat ayahmu sama. Sama-sama terlalu peduli pada perasaan orang lain. Bagiku, itulah sifat seorang pecundang. Karena sudah malam, kakek lalu mengantar Ji pulang. Di jalan kakek bercerita bahwa dulu ibunya adalah seorang pemulung. Tapi walaupun terlahir di keluarga miskin, bukan berarti kita tidak bisa merubah keadaan. Semenjak ibunya meninggal, kakek terus bekerja keras dan membuang jauh-jauh sifat empatinya. Di tengah obrolan, waktu Ji memutar musik di mobil, seketika kakek bos teringat masa kecilnya saat masih miskin. Sama seperti Ji, dulu kakek juga selalu memohon belas kasihan orang lain untuk bisa mendapatkan tempat tinggal. Setelah teringat kenangan pahit itu, karena tak kuat menahan sedih, kakek menghentikan mobilnya. Kakek sadar bahwa dia dan Ji memiliki kesamaan, sama-sama dendam pada kemiskinan. Namun saat Ji berkata bahwa ketika sudah besar nanti, dia tidak mau menjadi seperti kakek, kakek langsung terdiam. Ucapan Ji barusan sama persis seperti ucapan almarhum putranya dulu sebelum meninggal. Di momen itu sang rubah tua akhirnya sadar betapa brengseknya dia selama ini. Sesampainya di depan rumah, sebelum berpisah, kakek memutuskan berubah pikiran. Dia setuju menurunkan harga kiosnya untuk Ji. Dia berjanji besok akan membicarakannya dengan Liu. Mendengar itu, Ji kaget. Di rumah, Ji menangis sambil menulis pesan di kertas untuk ayahnya. Pesan itu bertuliskan, akhirnya cita-cita ibu terwujud. 像不曾休别，求人生机。
若无情，只出一个家。天黑暗，你敢有大体会为着我？Keesokan harinya, sesuai janji, kakek bos datang menemui Liu. Kakek bilang dia baru saja mengusir keluarga pemilik kedai dan sekarang kiosnya sudah kosong. Kalau mau, Liu bisa membelinya dengan harga murah, kata kakek. Namun Liu menolak. Ia justru memohon agar kakek membiarkan keluarga pemilik kedai tetap menempati kiosnya. Liu tidak ingin keluarga itu sedih, apalagi ayah mereka baru saja meninggal. Mendengar ucapan Liu, kakek tersenyum kagum. Liu yang selama ini dia kenal ternyata sama sekali tidak berubah, selalu peduli pada orang lain. Sepulang kerja, ketika Ji tahu ayahnya menolak tawaran dari kakek, Ji marah-marah dan kabur dari rumah. Di taman, Ji menangis sendirian. Tak lama kemudian, Liu datang mencoba menenangkannya. Setelah mendengar semua penjelasan ayahnya, Ji pun mengerti dan mau menerima keputusan ayahnya. Puluhan tahun berlalu, kini Ji terlihat sudah dewasa dan menjadi orang sukses. Ji sekarang punya bisnis properti, namun berbeda dengan pebisnis properti lain yang berlomba-lomba membangun perumahan elit. Bisnis properti Ji justru membangun rumah-rumah untuk warga kurang mampu. Pagi itu saat sedang rapat, rekannya protes. Kenapa setiap membangun perumahan rumah, Ji juga selalu membangun sekolah gratis di dekatnya? Kalau begini terus, keuntungan kita jadi kecil dan investor akan marah-marah. Mendengar itu, sambil meminum segelas air, Ji berkata, "Bukan urusanku." Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film All Fox. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.